Bismillahirrahmanirrahim. لبيك اللهم لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga semua sehat. Pada hari ini kami akan ceritakan perjalanan umroh Desember 2019. Salah satu perjalanan umroh yang paling berkesan bagi saya pribadi sebagai seorang pembimbing. Perjalanan umroh ini diawali dengan menimba ilmu terlebih dahulu dengan cara mengadakan manasik untuk jamaah Desember 2019, dan sebagaimana biasa kami melaksanakannya di manasik center yang ada di Plaza Balikpapan. Selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2019 kami berkumpul lagi di Bandara Balikpapan untuk sama-sama berangkat ke kota Jakarta. Tentu sebagaimana biasa ada briefing, pembagian boarding pass, dan penjelasan hal-hal yang mungkin sangat penting untuk diketahui oleh para jamaah. Sesampainya kita di kota Jakarta, kita ke Hotel Ibis Budget. Kita harus transit di sana karena perjalanan insya Allah akan dilakukan esok hari pagi-pagi. Biasanya kalau kita berangkat pagi hari dari kota Jakarta, tidak mungkin kalau kita berangkat dari Balikpapan menuju Jakarta di pagi hari yang sama. Khawatir kita bisa tertinggal pesawat. Maka kita harus berangkat H-1 dan transit di kota Jakarta untuk mengantisipasi tertinggal pesawat. Di malam hari kita ngumpul setelah selesai sholat isya untuk ta'aruf, yaitu perkenalan antar jamaah, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, supaya perjalanan dari awal sampai akhir sudah dimulai dengan keakraban dan tidak canggung atau tidak sungkan untuk bertegur sapa dan berbicara. Sebelum masuk ke ruang tunggu, maka kami minta agar jamaah mengumpulkan barang-barang yang nanti tidak boleh masuk ke kabin pesawat, seperti gunting, cairan lebih dari 100 mili, karena nanti barang-barang seperti ini akan disita bila kita melalui X-ray petugas yang ada di dalam bandara. Daripada rugi, gunting hilang, shampoo, sabun disita oleh petugas, lebih bagus kita kumpulkan di satu tempat, yaitu di satu wadah, lalu di-check-in-kan dan dibagasikan. Nanti ketika kita sudah sampai di Arab Saudi, barang-barangnya bisa diambil kembali. Ini adalah tips yang sangat bagus, yang sangat jarang disebutkan oleh pembimbing atau paling tidak tour guide-nya. Sehingga banyak dari jamaah yang merasa rugi karena madu, jamu, obat-obatan berupa cairan, shampoo, sabun, atau gunting semua disita oleh petugas, dikarenakan tidak ada peringatan dan tidak ada himbauan dari pembimbing atau tour guide. Masuklah kita di dalam pesawat Lion Air. Kita berangkat dengan pesawat Lion Air Airbus 330. Sesampainya di kota Jeddah, sebagaimana biasa, kita akan makan malam terlebih dahulu. Kami makan malam di restoran yang memang sudah biasa kami singgahi bersama para jamaah dari keberangkatan umroh sebelumnya. Di sini para jamaah sangat senang biasanya karena menikmati makanan khas yang ada di Arab Saudi untuk pertama kali. Selanjutnya sesampai di kota Madinah kita istirahat. Saya pribadi tipikal pembimbing yang tidak mau memaksakan para jamaah untuk langsung masuk ke kamar sekedar untuk ganti baju dan buang air, langsung pergi ke Masjid Nabawi. Saya lebih ingin para jamaah fit dari awal sampai akhir, sehingga momen-momen di mana kita butuh istirahat akan saya manfaatkan untuk mengajak para jamaah benar-benar beristirahat. Karena perjalanan masih awal-awal. Kalau kita sendiri sudah kehabisan tenaga dari awal, khawatir nanti ibadah-ibadah inti seperti umroh atau tawaf dan sa'i kita sudah kehilangan tenaga dan kecapean dalam menjalankannya, lalu jatuh sakit di akhirnya. Maka saya ajak jamaah sesampainya kita di kota Madinah untuk istirahat terlebih dahulu. 1 jam sebelum sholat subuh kita berkumpul di lobi hotel. Untuk diketahui, di Arab Saudi ada 2 kali azan, sehingga apabila kita mendengar azan yang pertama, kita jangan kalang kabut, tetapi tetap berkumpul sesuai dengan arahan, yaitu 1 jam sebelum sholat subuh. Ada sebagian jamaah yang kadang baru mendengar azan pertama dia kalang kabut, menemukan di hotel tidak ada orang sama sekali, lalu bimbang apa jangan-jangan kami ditinggal, lalu kemudian dia pergi ke Masjid Nabawi sendiri. Intinya para jamaah cukup mengikuti arahan saja,
yaitu 1 jam sebelum sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh berjamaah, kita city tour dalam, sebagaimana kita kumpul terlebih dahulu di luar masjid untuk memastikan seluruh jamaah pria berkumpul di tempat yang sudah ditentukan, sedangkan ibu-ibu sudah kami briefing terlebih dahulu agar mereka bisa masuk di pintu yang benar dan bisa menunggu sesuai jadwal agar bisa masuk ke dalam raudhah tanpa bimbingan mutawwifah sekalipun. Dalam city tour dalam tentu yang dikunjungi adalah makam Nabi SAW, lalu ke makam Baqi'. Setelah itu kita balik ke hotel untuk sarapan lalu istirahat. Alhamdulillah ada satu manajemen waktu yang sangat bagus yang bisa diterapkan agar para ibu-ibu dan para jamaah laki-laki bisa masuk ke dalam raudhah secara berombongan. Dalam video ini tidak saya ceritakan detail, tapi intinya para ibu-ibu masuk ke raudhah langsung setelah selesai sholat subuh. Sedangkan bapak-bapak ada 2 opsi. Bisa jadi pergi setelah selesai sarapan, bisa juga setelah selesai sholat zuhur. Tentu supaya tidak kelamaan di raudhah, kita makan siang terlebih dahulu baru pergi sholat zuhur. Di sore harinya kita adakan kajian yang mungkin bermanfaat bagi para jamaah. Biasanya isinya adalah serba-serbi hal-hal yang mungkin butuh diketahui oleh para jamaah terkait hukum-hukum. Esok harinya tanggal 23 Desember 2019 kita adakan city tour luar. Sebagaimana biasa, tujuan pertama adalah Masjid Quba, yaitu masjid yang pertama kali dibangun Nabi SAW setelah beliau sampai di kota Madinah. Karena Masjid Quba cukup luas, sementara orang yang ada di sana begitu banyak, biasanya sangat memungkinkan jamaah yang satu dengan yang lainnya terpisah-pisah. Sehingga sangat penting untuk seorang pembimbing membriefing terlebih dahulu para jamaahnya, agar nanti mudah dalam berkumpul setelah selesai sholat di Masjid Quba. Di antara yang perlu diberitahukan kepada para jamaah adalah sholatnya niatnya apa, berapa rakaat, berapa durasi kira-kira kita menghabiskan seluruh rakaat tersebut, kemudian di mana tempat kita berkumpul. Yang tidak lupa kami beritahu adalah kalau mereka tersesat, apa yang harus mereka cari untuk memudahkan mereka kembali ke tempat berkumpul yang awal. Biasanya saya mengatakan, kalau nanti tersesat, tidak perlu panik, cukup keluar dan menjauhi masjid sedikit, dan cari di mana ada sisi masjid yang ada 2 menara dan ada kubah di tengahnya. Dan hanya ada satu spot seperti itu di dekat Masjid Quba. Di antara yang juga perlu disampaikan kepada jamaah adalah jangan berbelanja di sekitar Masjid Quba, karena khawatir nanti akan terpecah-pecah, terpisah-pisah, lantas kita terlambat menuju ke Gunung Uhud, yang berefek nanti keterlambatan ketika pulang dan kita tidak bisa sholat zuhur di Masjid Nabawi. Dikarenakan di dekat Gunung Uhud harganya lebih murah dan waktu memang kita alokasikan secara bersamaan untuk berbelanja, sehingga jamaah satu dengan yang lainnya memiliki agenda yang sama, baik dalam berkumpul, berpisah, dan bertemu kembali di dekat bis saat kita akan pulang dari city tour luar ini. Setelah selesai dari Masjid Quba, kita menuju ke Gunung Uhud dan pemakaman syuhada Uhud. Aku pengen aku dimutilasi. Dan setelah peperangan selesai, memang didapati dalam keadaan badannya itu terpisah-pisah anggota tubuhnya. Sebagaimana doanya dia bisa membunuh kaum kafirin dan kafir membunuh dia. Bapak Ibu bisa lihat di kanan, inilah Gunung Uhud. Bagaimana kalau itu isinya emas semua ya? Lalu kita infak. Sesampainya kita di parkiran bis, kita harus briefing terlebih dahulu untuk para jamaah mengetahui posisi bis. Karena banyak sekali dari para jamaah umroh yang tersesat dan tidak mengetahui di mana mereka kembali ke bisnya. Karena setelah turun, saking excitednya langsung pergi menuju ke pemakam syuhada Uhud dan tidak melihat posisi bisnya. Agenda pertama yang kita laksanakan di dekat Gunung Uhud adalah berziarah ke pemakaman syuhada Uhud. Di sini kita mendoakan para syuhada yang telah wafat sambil menceritakan beberapa hal yang penting untuk diketahui para jamaah terkait peperangan Uhud. Selanjutnya adalah belanja barang. Setelah selesai dari pemakaman syuhada Uhud, maka jamaah diberi kesempatan kurang lebih 1 sampai 1,5 jam untuk berbelanja di sekitaran Uhud
yang sekali lagi harganya jauh lebih murah ketimbang tempat-tempat lain yang menjual barang sejenis di sekitaran Madinah seperti di dekat hotel maupun di kebun kurma. Malum karena di Gunung Uhud orang-orang berjualan hanya dengan menggunakan tenda-tenda tanpa AC dan tidak ada tip-tip khusus untuk para sopir sehingga harganya pun tidak dinaikkan. Sore harinya kita berkumpul kembali di restoran yang ada di hotel untuk sama-sama mengadakan manasik pemantapan. Pemantapan manasik seperti ini sangat dibutuhkan oleh para jamaah supaya mereka bisa mengingat kembali apa yang mereka pernah pelajari di manasik pertama yang ada di kota Balikpapan. Esok harinya kita menuju ke kota Mekah dengan terlebih dahulu berihram di Bir Ali. Sesampainya kita di Hotel Royal Majestic yang ada di kota Mekah, kita makan malam, sholat berjamaah, bagi kunci kamar, lalu istirahat, dan kita berjanji untuk ketemu lagi di lobi kurang lebih jam 2:30 subuh. Setelah jamaah berkumpul semua di lobi, maka kita keluar dari lobi hotel. Tetapi kita tidak langsung jalan menuju Masjidil Haram, akan tetapi kita terlebih dahulu orientasi lapangan, yaitu melihat ke arah hotel dan melihat sekitarannya. Hal ini bertujuan untuk antisipasi, siapa tahu ada jamaah yang secara tidak sengaja terpisah dari rombongan, sehingga tanpa perlu kebingungan dan kekhawatiran, mereka bisa pulang dengan sendirinya, dikarenakan sudah orientasi terlebih dahulu sebelum meninggalkan hotel. Setelah kita masuk ke dalam Masjidil Haram, orientasi tetap harus dilakukan. Kita tidak bisa langsung berpisah dan berpencar begitu saja, tetapi ada beberapa hal yang harus diingatkan kepada jamaah. Maklum, kondisi realita di sekitaran Ka'bah tentu tidak sama seperti waktu kita manasik. Besarnya area di sekitar Ka'bah bisa jadi sangat membingungkan bagi sebagian jamaah bila tidak ada briefing dan orientasi sebelum kita tawaf mengelilingi Ka'bah. Di antara yang perlu diperhatikan oleh jamaah adalah dari sudut mana mereka pertama kali memulai tawaf. Apa yang harus mereka lakukan, seperti melambaikan tangan. Begitu juga daerah mana yang memungkinkan bagi mereka untuk mengusap Ka'bah. Yang kami maksud di sini adalah rukun Yamani. Karena untuk mengusap Hajar Aswad kami tidak izinkan bila masih dalam rombongan. Nanti kalau sudah melaksanakan tawaf sunnah, silakan para jamaah jika mereka ingin mendekati Hajar Aswad. Yang juga harus diperhatikan oleh jamaah adalah di mana tempat mereka berkumpul setelah mereka selesai melaksanakan tawaf 7 putaran. Karena kita ingin setelah selesai tawaf kita berkumpul kembali sebelum menuju ke sofa. Tempat yang biasa kita jadikan sebagai tempat berkumpul atau meeting point selesai dari tawaf adalah satu area di dalam pagar yang selurus dengan lampu 3 di dekat Ka'bah. Ini diberitahu kepada jamaah supaya mereka tidak terpencar, tidak berpisah, dan tidak perlu kebingungan manakala mereka sudah selesai dari tawaf yang 7. Di antara yang juga harus diingatkan kepada para jamaah adalah agar tidak ada seorang pun yang berusaha untuk menggapai Hajar Aswad manakala kita sedang tawaf rombongan. Hal ini dikarenakan kita bersama, ada kurang lebih 50 orang. Ada ibu-ibu, ada orang tua, ada anak-anak, yang kepentingan bersama harus didahulukan daripada kepentingan pribadi. Maka kami minta agar para jamaah kalau ingin ke Hajar Aswad, cukup nanti ketika mereka pergi sendiri dalam tawaf sunnah. Adapun dalam tawaf umroh bersama rombongan, maka kami minta untuk tidak perlu bersusah-susah menggapai Hajar Aswad. Sedikit cerita, kadang sebagian jamaah khususnya ibu-ibu, ada yang karena merasa lantai tawaf dan lantai sa'i itu dingin, mereka mulai merasa kebelet pipis. Dan WC dari dalam Masjidil Haram itu kurang lebih sampai 300-400 meter. Dan PP dalam masjid hingga WC dan kembali lagi ke dalam masjid itu membutuhkan jarak yang cukup jauh. Sehingga kami tidak ingin ada yang kesusahan dari sisi WC termasuk diantaranya dengan cara mengantisipasi tidak ada laki-laki atau perempuan yang berusaha menggapai Hajar Aswad dalam kondisi tawaf rombongan. Manajemen waktu mulai berkumpul 2:30 di lobi. Itu kami atur agar para jamaah sudah selesai sa'i ke-7 sesaat sebelum sholat subuh. Artinya lepas kita dari sa'i yang ke-7 langsung azan subuh, lalu sholat subuh, dan kita pun bisa pulang ke hotel. Karena bila tidak demikian,
Khawatirnya nanti para jamaah ada yang kebelet pipis. Dan kalau sudah kebelet pipis, mau tidak mau nanti jamaahnya tercecer, terpisah-pisah. Bahkan mungkin ada yang kebingungan untuk menyelesaikan sa'inya. Ini kita selesai dari sa'i dan kita bersiap untuk pulang ke hotel. Tapi sebelum kita pulang ke hotel, mungkin para jamaah perlu mengetahui sekitaran Masjidil Haram dulu dengan cara memperlihatkan kepada mereka beberapa spot yang ada di Masjidil Haram. Ini adalah momen di hari yang sama kita selesai dari tawaf dan sa'i. Ini adalah momen setelah selesai kajian, kita pergi menuju ke Masjidil Haram untuk menghabiskan waktu maghrib dan isya. Esoknya kita melaksanakan city tour. Sebagaimana biasa, yang pertama dikunjungi atau dilewati adalah Gua Thur, kemudian Arafah, Muzdalifah, Mina, hingga ke peternakan unta. Dan sore harinya kita mengisi waktu dengan majelis ilmu, supaya para jamaah pulang dari umroh dengan keimanan, ketakwaan, dengan ilmu yang bermanfaat. Di hari-hari terakhir, kita sholat maghrib secara berjamaah, karena itu merupakan maghrib yang terakhir kita di kota Makkah. Biasanya saya juga mengarahkan kepada para jamaah agar satu hari dengan hari yang lain, sholat yang satu dengan sholat yang lain, tempatnya berpindah-pindah. Salah satu tujuannya adalah mereka bisa beribadah dengan luasa di dalam Masjidil Haram. Hari terakhir kita pulang, dan sebagaimana biasa kita akan menyempatkan ke Al-Baik terlebih dahulu. Kami tidak perlu menceritakan panjang lebar isi Al-Baik itu apa, hanya bisa mendoakan semoga teman-teman yang menyimak video ini bisa diberikan oleh Allah kemudahan dan rezeki untuk melaksanakan ibadah di tanah suci dan bisa mampir ke sini juga. Sebelum menuju ke bandara kota Jeddah, kita mampir terlebih dahulu di salah satu restoran yang ada di kota Makkah untuk menyantap makanan Arab yang terakhir sebelum kita berangkat. Enaknya di tempat ini kita bisa sholat zuhur dan asar secara berjamaah, jamak qashar, sebelum kita menuju ke bandara. Supaya nanti di bandara kita tidak lagi disibukkan dengan membuka kaos kaki, membuka sepatu, wudu, mencari tempat sholat. Karena semua ibadah sudah kita antisipasi dan kita laksanakan dengan nyaman di tempat ini sambil makan siang. Ini adalah momen setelah kita masuk ke dalam pesawat dan akhirnya landing di kota Jakarta. Kita perpisahan terlebih dahulu dengan sebagian jamaah yang akan stay di Jakarta untuk beberapa waktu atau memang tinggal di kota Jakarta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa sampai di kota Jakarta. Tapi masih ada perjalanan yang dilanjutkan kecuali Mas Yuda saja yang sudah sampai di kotanya. Yang lain masih lanjut lagi, Balikpapan, Samarinda, Grogot, Pekalongan, sama Bandung. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Aibuna, Abiduna, Birobbina, Hamidun. Itu doa yang disunnahkan Nabi manakala seseorang sampai di negerinya. Meskipun nanti kita yang dari Papan nyampe ya baca lagi. Lagi sana. Karena ini kan belum daerah kita. Tapi kita sampai di negeri kita yaitu Indonesia. Dan sebelum nanti saya sampaikan pesan-pesan terakhir, pesan-pesan perpisahan. Saya minta kepada Mas Yuda sama Mas Taufik dulu memberi sambutan karena beliau yang akan pertama kali meninggalkan rombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, telah berakhir rangkaian acara dari Umrah Ustadz Mufli yang insya Allah sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran pada Ustadz Mufli khususnya dan pada ikhwan dan akhwati fillah. Saya ingin umrah sekali lagi bersama Ustadz Mufli kalau misalnya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manajemen waktunya Ustadz Mufli sangat bagus. Ya pokoknya mantap lah. Semoga teman-teman kalau misalnya anak saya ada salah kepada antum semua, kepada Ustadz Mufli juga mungkin yang secara nggak sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf dan mohon keikhlasan antum atas kesalahan-kesalahan yang anak perbuat sengaja maupun nggak sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu,
ikhwan semuanya yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini sudah sampai di Jakarta. Saya mau melanjutkan perjalanan ke Pekalongan, kereta api mungkin 4,5 jam. Mau saya sampaikan adalah pertama kali saya minta maaf sebesar-besarnya kepada Ustadz Muflih dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian apabila ada kesalahan-kesalahan yang saya dan istri perbuat, dan semoga bapak ibu sekalian memaafkan semuanya. Yang kedua, saya sangat terkesan dengan perjalanan umroh pada kesempatan kali ini, dan ini adalah umroh pertama saya. Gambaran umroh yang sempat saya lihat dari beberapa kali nonton di YouTube kelihatannya jauh dari yang sekarang saya sendiri mengalaminya. Ternyata alhamdulillah dari testimoni yang Ustadz Muflih sempat upload yang saya nonton, ternyata alhamdulillah terlaksana pada kesempatan umroh saya sendiri. Kita sebagai jamaah dibimbing oleh pembimbing Ustadz Muflih untuk senantiasa melaksanakan umroh dengan sesuai sunnah dan sebaik-baiknya. Kita sering membandingkan dengan beberapa kloter yang kebetulan satu hotel dengan kita. Dari jamaah yang lain nampaknya mereka dibiarkan jamaahnya oleh pembimbingnya untuk melakukan hal-hal yang menurut kita tidak sesuai dengan sunnah. Hal-hal yang kecil saja Ustadz Muflih bimbing, hal-hal yang kecil saja Ustadz Muflih itu melarang, seperti nongkrong yang tidak jelas, merokok, dan lain sebagainya. Jadi yang saya sampaikan adalah terima kasih kepada Ustadz Muflih yang telah membimbing saya, istri saya, dan mungkin juga jamaah sekalian agar perjalanan umroh kita kali ini tidak sia-sia karena nabungnya lama Ustadz Muflih ini. Jadi alhamdulillah nabungnya lama, tidak sia-sia karena umrohnya menurut kami, saya dan istri itu sangat berkesan. Yang kedua, menyambung dari Mas Yuda, manajemen waktu yang diterapkan itu menurut saya sangat membantu untuk memadatkan acara atau kegiatan kita dari waktu yang sangat sempit di 2 kota yaitu Madinah dan Mekah. 3 dan 4 hari ternyata alhamdulillah bisa dilaksanakan kegiatan yang sangat banyak, baik itu ibadah ataupun rekreasi atau city tour-nya. Dan alhamdulillah itu sangat berkesan buat saya dan istri, dan semoga juga buat jamaah sekalian. Yang ketiga yang saya terkesan adalah Ustadz Muflih ini all out untuk membantu jamaah, tidak hanya sebatas pembimbing untuk mengarahkan acara-acara ibadah semacam sholat jamaah atau umroh itu sendiri, tapi beliau ini juga membantu untuk urusan-urusan yang lain. Sebagai contoh, Ustadz Muflih itu bisa menjadi tour guide yang bisa menunjukkan harga-harga yang murah. Contohnya, daripada belanja harga yang mahal, ditunjukkan sama beliau toko-toko atau penjual-penjual dengan harga yang murah. Juga Ustadz Muflih itu menunjukkan tempat-tempat di Masjidil Haram dan Masjid Madinah, spot-spot yang bagus yang seandainya tidak ditunjukkan, kadang jamaah tidak tahu, sehingga tidak sempat ke spot itu, dan alhamdulillah kita ditunjukkan. Beliau juga mau untuk membantu kita untuk urusan-urusan yang kecil semacam sebagai pramugara di pesawat. Tugas itu sebetulnya kan harusnya kita sendiri atau juga dibantu pramugari atau pramugari yang beneran. Tapi ternyata beliau juga mau membantu angkat-angkat koper, masukkan tas ke dalam kabin atas, dan itu menurut kita sangat-sangat istimewa. Juga yang berkesan adalah beliau menunjukkan dan mendekatkan kita sama Imam Masjidil Haram. Jadi pas Imam Masjidil Haram sudah selesai mimpin imam, beliau keluar dan kita alhamdulillah sempat nyegat, dan saya pribadi sempat foto dan video bersama sang imam. Alhamdulillah itu sangat berkesan. Juga yang lain adalah beliau ini menjadi petugas money changer. Di samping sebagai pembimbing, tapi dia juga mau membantu jamaah untuk melayani tukar menukar uang, sehingga kita sangat terbantu. Kesan yang terakhir yaitu yang keempat adalah semoga apa yang saya rasakan dan juga istri dan juga semoga jamaah sekalian sangat-sangat terkesan dan bisa mengulangi umroh, terutama umroh Ramadan di tahun-tahun yang akan datang atau haji. Dan saya rasa ini yang bisa saya sampaikan buat jamaah sekalian.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya merasa bahagia karena selain kita jalankan inti dari ibadah umroh, juga diselingi dengan kajian-kajian yang menurut kami itu sangat bermanfaat untuk siraman rohani dan tambahan ilmu dan sebagainya. Kedua, karena perjalanan ini dibimbing langsung oleh Ustadz Mufli dan kami merasa cukup bahagia ya, karena saya membawa orang tua dan beliau cukup sabar mendampingi kami, karena maklum ada orang tua kemungkinan besar tidak terlalu sigap dalam perjalanan dari tempat ke tempat itu ternyata membutuhkan fisik yang prima. Yang ketiga, kami juga merasa terbantu dengan arahan-arahan atau penguasaan wilayah oleh Ustadz Mufli, karena memang beliau pernah kuliah di sana. Terakhir memang beliau juga adalah Ustadz Kondang ya, dari Balikpapan, ibu kota Penajam. dan itu membuat kami merasa nyaman karena ibadah yang dijalankan juga sesuai dengan sunnah. Karena 7 dari kita akan tinggal di Jakarta, melanjutkan ke Bandung dan ke Pekalongan. Sementara 39 lagi baru akan ke Balikpapan nanti sore jam 14.45. Mari kita berdoa semoga Allah menerima ibadah kita semua, dan semoga kita pulang dari umrah ini mendapatkan ganjaran dari Allah Ta'ala dan diampuni dosa-dosa kita semuanya. Dan semoga Allah mengabulkan apapun yang kita minta di sana. Semoga yang sakit bisa segera sehat kembali dan bisa beraktivitas kembali. Kemudian semoga harta yang Bapak Ibu keluarkan Allah gantikan dengan yang lebih baik. Amin. Semoga ada rezeki yang lain yang Allah tambahkan kepada Bapak dan Ibu, karena telah mengeluarkan uang yang banyak untuk ibadah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita jaga ukhuwah dan istiqomah dalam ibadah dan continue dalam hadir dalam ibadah-ibadah di masjid di sekitar tempat tinggal kita. Dan jangan lupa ikut-ikut kajian, terutama yang di Balikpapan. Saya tunggu kajian saya. Yang di Samarinda juga, bila nanti saya ke sana, semoga kita ketemu lagi di kajian-kajian. Kemudian ada masalah keuangan yang belum selesai, mohon utang piutang kita saling mengingatkan. Dan saya pasti banyak utang karena ada cashback yang belum saya keluarkan ke Bapak Ibu, dipotong dengan harga kartu, parfum dan lain-lain. Nanti insya Allah akan satu-satu kita transfer balik. Saya mohon maaf jika saya punya teguran-teguran yang kurang berkenan kepada Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang saya tegur makan tangan kiri, mungkin ada yang saya tegur karena terlambat datang, atau yang saya tegur hal-hal yang lainnya. Ini bukan demi kepentingan saya pribadi, tapi untuk kepentingan kita bersama, karena kita safar secara berombongan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika ada candaan saya, tapi insya Allah masih dalam batas toleransi syariat. Kalau saya ada bercanda, sebenarnya tujuannya adalah untuk mengakrabkan kita semua, dan canda itu bisa menghilangkan sesaat letih. Semoga kapan-kapan insya Allah kita bisa reuni, karena saya masih ada dana yang tersisa, yaitu dana mutawifah 600.000 yang saya tidak keluarkan karena ibu-ibu saya ajak untuk mandiri. Nanti insya Allah kita akan ketemu lagi. Tapi reuni saya saja terakhir kali tahun 2018 itu saya reunikan mulai dari tahun 2015, 16, 17, 18. Yang 2019 belum ada satupun kloter yang reuni sampai saat ini. Nah, yang terakhir, nanti kalau sudah sampai di dekat rumah, ada sunnah untuk sholat 2 rakaat di masjid terdekat dengan rumah. Sebagaimana Nabi SAW, kalau beliau pulang safar, maka beliau mampir ke Masjid Nabawi untuk sholat dulu 2 rakaat, itu sholat pulang dari sana.
insya Allah nanti kita yang Balikpapan masih ada lanjutnya. Nanti kita perpisahan sekali lagi di Balikpapan. Kita di sini perpisahan buat yang 7 orang saja. Ibu-ibu sama ibu-ibu, bapak-bapak sama bapak-bapak, silakan salaman dan bermaaf-maafan. Tapi sama yang mau pisah aja. Yang pisah hari ini Mas Itong, Mas Yuda, Mas Taufik, sama Rafid. Kalau ibu-ibunya Mbak Ayu, kemudian Mbak Helen, satu lagi Mbak Hayati satu. Ya. Semoga ini ukhuwahnya bisa terjaga. Grupnya jangan bubar ya. Mana yang mau pisah? 3 di situ. خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح Sedikit atau banyak, dirasa atau tidak dirasa, kadang ada perbuatan kita yang tidak berkenan di hati jamaah. Misalnya waktu kita belanja bareng di Gunung Uhud, sebagian dari kita mungkin kelamaan nawar, kebanyakan belanja dan akhirnya ditunggu oleh para jamaah yang sudah berada di atas bis. Nah, sedikit atau banyak, tidak ada salahnya kita bermaaf-maafan terlebih dahulu sebelum kita berpisah. Setelah perpisahan dengan jamaah yang akan stay di Jakarta, kita pergi ke terminal untuk penerbangan dari Jakarta ke Balikpapan. Inilah momen ketika kami sedang menunggu tim handling Jakarta sedang memproses check-in dan bagasi koper-koper kami yang akan diberangkatkan menuju ke kota Balikpapan. Alhamdulillah akhirnya sampai di kota Balikpapan, dan sekali lagi kita harus bersyukur kepada Allah. Tak terasa 10 hari kita sama-sama untuk mencari timbangan kebaikan di hari kiamat, yaitu dengan mengerjakan ibadah umroh, ditambah dengan sholat-sholat di sekitar di dalam Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, dan baca Quran dan lain-lain. Dan jangan lupa bahwa membawakan oleh-oleh itu juga termasuk ibadah. Memberikan hadiah, memasukkan kebahagiaan di hati-hati kaum muslimin, terutama keluarga, itu termasuk dari bagian ibadah. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita semua sudah sampai di Balikpapan, di mana 10 hari terakhir kemarin alhamdulillah kita bersama, tidak ada kendala. Jadi kami secara pribadi, mungkin juga teman-teman ikhlas diwakili, bahwa kami mengucapkan jazakumullah khair kepada terutama Ustadz Mufli dan tim handling dari mulai Balikpapan sampai ke Balikpapan lagi. Alhamdulillah bahwa ternyata umroh bersama Ustadz Mufli betul bukan gosip. Beliau luar biasa detail, dari mulai berangkat sampai kita pun untuk pulang seperti ini pun masih harus berkumpul kembali gitu loh. 1-2 hari pertama tidak kenal nama, 2 hari ketiga keempat kenal nama, akhirnya tahu tempat, tahu asal, hal-hal kecil yang sebetulnya terlewat dari kita, tapi karena memang beliau mau manage semuanya dari awal, hal itu malah menjadi poin plus buat kita. Manajemen yang beliau bimbingkan ke kita luar biasa. Jujur, sebelum pulang bahkan dari arah Madinah ke Mekah, istri saya sudah menjadwalkan dengan beliau lagi, wallahu alam kapan rezekinya, kapan bisa berangkat lagi, tapi beliau pengen satu keluarga sama Ustaz. Saya pribadi melihatnya bahwa Ustadz Mufli memanage tidak hanya kami yang bapak-bapak yang punya tanggungan istri minimal, tapi juga yang punya tanggungan ibu, bapak, bahkan sampai anak-anak tidak terlihat kelelahan. Walaupun secara sekilas kita ngelihat banyak waktu-waktu kita untuk berkumpul. Semua teman-teman bisa memenuhi undangan Ustadz Mufli di setiap briefingnya tanpa ada kendala mengeluh, capek, ngantuk, dan walaupun perasaan itu ada, walaupun rasa lelah itu ada.
Ya. Tapi terbayar, jujur terbayar, gitu. Terbayar dengan detailnya beliau istilahnya membuka rahasia dagangnya, gitu loh. Karena beliau ini multi talent luar biasa, gitu. Dari A sampai Z, wallahi beliau nggak sempurna. Beliau bukan sesuatu sosok yang 100% pure sempurna, tapi dari pribadi Ana memberikan poin plus. Kalau bisa di atas 10, Ana beri poin di atas 10 karena Ana punya penilaian tersendiri ke arah situ. Kenapa gitu? Karena Ana bisa melakukan perbandingan dengan tempat yang lain. Dan alhamdulillah di sini dari cerita teman-teman kita ngobrol sekilas menunggu antrian lift itu berjalan ke maupun pulang ke Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram, banyak cerita singkat yang itu semua poin plus. Tidak ada bahasa negatif sama sekali dengan manajemen Ustadz Mufli, manajemen waktunya, manajemen dari mulai hal yang sebetulnya sederhana seperti city tour itu kan bukan poin utama kita umroh ya gitu loh. Cuman dari situ pun kita berpikir bahwa yang kita lakukan dipilah oleh Ustadz di mana yang ada amaliyahnya saja. Semoga teman-teman bisa kembali lagi berkumpul, kita umroh sama-sama dengan beliau. Ya, semoga dijabah doa-doanya kemarin di Nabawi selama perjalanan umroh maupun di Masjidil Haram. Dan ini bukan kali terakhir kita bertemu, dan insya Allah ini menjadi awal pertemuan kita menjaga ukhuwah. Oke, sementara kita dulu. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pribadi seperti keberangkatan saya sebelum-sebelumnya, pasti ada canda saya yang mungkin saya candai kepada Ibu. Kalau ada yang salah mohon maaf, tapi canda yang saya sebutkan, yang saya sampaikan itu tadi saya bilang di Jakarta semuanya adalah untuk mengakrabkan kita semua dan supaya kita semua hilang letihnya dengan adanya canda-canda. Baru kali ini saya pulang nangis, kan baru kenal ya. Tapi kalau melihat jamaah-jamaah yang muda nemenin yang tua ngangkatkan barangnya, seperti ibu-ibu itu nemenin Bu Hadra, Bu Tati, Bu Jarmas, kayak ibu sendiri, kayak keluarga sendiri, itu bagi saya sesuatu yang luar biasa. Semoga Bapak Ibu yang banyak membantu bapak-bapak dan ibu-ibu yang tua, semoga Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Saya ketemu lagi dengan jamaah-jamaah yang dengan yang bukan orang tuanya mau nuntut, mau bimbing kayak dia umur sama orang tuanya. Semoga yang belum pernah umur sama orang tuanya, kapan-kapan kita bisa bareng-bareng lagi sama orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita keluar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan bapak-bapak, ibu-ibu dengan ibu-ibu, salamannya keliling kayak obatnya. Dimulai ke saya. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيب للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن
Demikian dokumentasi umrah Desember 2019. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan di tanah suci ketika itu dijadikan oleh Allah sebagai pemberat timbangan kebaikan di hari kiamat. Kami berterima kasih pada seluruh jamaah, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu dan juga anak-anak yang telah safar bersama, bekerja sama untuk bisa menjalankan ibadah umroh dan ibadah-ibadah yang lain dalam keadaan lancar dan tambah hambatan. Kami mendoakan untuk teman-teman yang menonton dokumentasi ini. Kami doakan untuk teman-teman yang menonton dokumentasi ini, apabila belum pernah ke sana, semoga Allah memudahkan untuk berangkat ke tanah suci. Hanya saja kita harus menabung dan mempersedikit pengeluaran-pengeluaran duniawi yang tidak perlu, supaya cita-cita ke tanah suci bukan cuma sekadar angan-angan begitu saja tanpa adanya usaha. Hendaknya kita malu apabila kita dibukakan oleh Allah pintu-pintu dunia. Ternyata kita sudah melalang buana ke sana kemari dan tamasya sana sini, tetapi belum pernah sama sekali kita ke tanah suci. Sekali lagi, bila memang kita punya cita-cita ke sana, maka cita-cita tersebut harus diwujudkan dengan sebuah usaha. Untuk teman-teman yang sudah pernah ke sana, kami doakan semoga Allah membukakan pintu rezeki untuk kembali ke sana, ke tanah suci, untuk menunaikan ibadah yang lebih tinggi, yaitu ibadah haji. Begitu pula apabila sudah pernah haji, semoga Allah memudahkan untuk umroh i'tikaf di bulan Ramadan dengan beriktikaf di Masjidil Haram. Kalau ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حامل